Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Habibah Official. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya biar aku tetap semangat terus bikin videonya buat kalian. Dan makasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah mau like dan subscribe di channel aku. Oke, di video kali ini aku mau berbagi informasi cara mengecek apakah teman-teman semuanya itu yang mempunyai usaha dapat bantuan dari pemerintah atau BPUM ya. Oke, di sini yang kemarin kan aku udah buat cara mengecek, pokoknya yang dulu ya, bantuan BPUM yang 2,4 juta. Tetapi sekarang kan bantuannya hanya 1,2 juta. Nah, biasanya kalian akan bertanya gitu, Kak, apakah yang 1,2 itu khusus yang belum dapat bantuan saja? Kayak gitu. Jadi yang 2,4-nya belum pernah dapat gitu. Atau yang 1,2 itu tetap dapat meskipun yang 2,4 juta itu sudah dapat. Nah, jadi kalian bisa tonton video aku sampai habis ya kalau misalnya kalian mau tahu, oke? Oke, pertama teman-teman semuanya ke Google dan kalian ketik ini. Tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu jawaban yang tadi ya. Jadi bantuan 1,2 juta ini didapatkan bagi mereka yang sudah dapat bantuan 2,4, jadi dapat lagi. Dan kalau misalnya kalian belum dapat bantuan yang 2,4 tuh, nah kalian juga bisa dapat lagi kayak gitu. Jadi rezeki-rezekian lah ini mah ya. Jadi ada yang dapatnya 2 kali, ada yang kemarin yang 2,4 nggak dapat, tapi yang dapatnya 1,2 kayak gitu, oke? Jadi yang sudah pernah dapat 2,4 kalian bisa cek lagi, oke? Yang belum pernah dapat juga kalian cek lagi. Jadi kayak gini nih, yang udah pernah dapat tuh kayak gini ya. Kalian bisa tulis BPUM di Google kalian. Nanti yang paling atas ada e-form BRI BPUM. Klik yang ini. Oke, dan di sini kalian masukkan nomor KTP kalian yang terdaftar ya, yang udah kalian daftarkan sama kode verifikasinya. Oke, dan setelah itu kalian klik proses penyelidikan ya. Oke, di sini cek penerima BPUM. Jadi, kalau misalnya kalian yang sudah dapat 2,4 dan di e-form BRI di sini ada tulisannya hijau lagi, berarti kalian fix dapat. Tetapi kalau misalnya di sini tulisannya merah, harap menunggu ya, kayak gitu. Nah, di sini kan kalau yang kemarin kan nggak ada ya kayak gininya nih. Penjelasannya di sini ada. Oke, kita bacain ya. Oke, di sini bagi penerima BPUM yang terdaftar, mohon diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, penerima BPUM wajib membawa dokumen persyaratan untuk melakukan pengambilan dana BPUM, yaitu eKTP asli dan fotokopinya, dan dokumen lain seperti formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan surat pernyataan dan kuasa penerima dana BPUM disediakan di kantor BRI tanpa materai. Jadi di sini yang perlu kalian bawa, misalnya ada pertanyaan nih, Kak, kan saya sudah pernah dapat ya yang 2,4. Saya juga harus mempersiapkan persyaratan-persyaratan lagi. Nah, biasanya ada sih yang nanya seperti itu ya. Nah, kalian itu persiapkan persyaratan-persyaratan semuanya. Oke, dari yang pertama ya. Kalian harus bawa fotokopi KTP dan KTP aslinya. Oke, yang pertama ya. Dan yang kedua, kalian itu bawa surat keterangan usaha. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya kopiannya yang kemarin atau kan ada tuh di Saba, kan kalian udah masukin online kan. Nah, kalian di situ di screenshot aja bisa, dan kalian bisa print screenshotan itu, nggak jadi masalah.
Dan yang ketiga, kalian itu bawa foto usaha kalian. Oke? Dan kalau misalnya untuk melengkapi ya, kalian bawa foto kalian beserta yang memegang KTP itu, tau kan? Jadi bawa foto yang lagi megang KTP, intinya kayak gitu. Dan yang untuk selanjutnya, kalian bawa buku rekening tabungan. Nah, itu juga kalian harus fotokopi yang depannya aja, yang ada tulisan nomor rekeningnya itu. Oke? Dan kalau misalnya kalian di sini kan harus banget yang bersangkutan ya untuk mengambil bantuan ini. Nah, jadi kalian harus benar-benar kalian ya yang mengambil bantuan ini kayak gitu. Jadi kalian yang harus ke bank langsung. Oke, dan nggak ketinggalan, kalian harus bawa pulpen masing-masing aja. Dan yang terakhir, kalian bawa materai yang 10.000 2 buah ya, atau 2 biji kayak gitu. Oke, jadi persyaratannya udah aku sebutkan semua, jangan sampai ketinggalan. Oh ya, satu lagi, kalian bawa fotokopi kartu keluarga untuk persiapan, dan yang aslinya juga ya, kartu keluarga yang aslinya kayak gitu. Oke, di sini pasti ada yang bertanya, Kak, nggak bisa ngambil soalnya misalnya orang tuanya lagi sakit ya, kayak orang tua aku gitu. Nah, di sini kalian bisa mewakilkan, tapi kalian harus membuat surat kuasa. Itu diketik, dan jangan lupa kalian pakai materai. Tempel materai yang 10.000 ya sekarang, bukan materai yang 6.000 lagi kayak gitu. Dan di situ harus ada saksi, yaitu RT ya, ketua RT kalian kayak gitu. Dan nanti bisa kok kalian ngambil. Nah, udah semua ya, yang nomor pertama itu ya sudah aku jelasin. Dan sekarang yang kedua. Yang kedua ini, dana BPUM dapat dicairkan di seluruh unit kerja BRI, kantor cabang pembantu, kantor kas, BRI unit, sehingga penerima BPUM dapat mendatangi kantor BRI dengan antrian lebih longgar untuk mempercepat proses layanan. Jadi kayak gini, di tempat tinggal kalian pasti tahu gitu ya, mana yang BRI pusat, terus mana yang BRI cabang kayak gitu. Biasanya sih kalau BRI cabang itu ada kayak di mall kayak gitu, biasanya nggak terlalu rame gitu ya. Kalau yang di kantor BRI pusat biasanya itu udah rame banget, apalagi pusat kan ya kayak gitu. Jadi terserah kalian sih, kalau misalnya di dekat rumah kalian itu ada kantor BRI yang yang sepi gitu, yang nggak terlalu rame, kalian bisa datangi itu, karena setiap harinya itu dibatasi kuotanya. Jadi semenjak pandemi ini kuota sangat dibatasi, jadi kalian itu harus datangnya pagi-pagi ya. Oke, untuk yang ketiga, BRI selalu mengedepankan penerapan protokol kesehatan COVID-19 untuk seluruh kantor BRI, penerima BPUM, agar selalu mengenakan masker dan menjaga jarak selama bertransaksi. Jadi kalian juga harus pakai masker dan menjaga jarak. Yang keempat, BRI berwenang untuk membatasi jumlah antrian, menentukan kuota penyaluran BPUM setiap hari, serta mengatur penjadwalan kedatangan penerima BPUM sesuai kapasitas kantor BRI dan protokol kesehatan. Jadi yang nomor 4 tuh yang sudah aku bilang tadi ya, yang tadi kuotanya dibatasi. Jadi kalian kalau ke sana itu, yang pertama kalian ngasih ke security buku rekening dan ini ya, dan KTP kalian. Dan setelah itu kalian disuruh nunggu, dan nanti bapak security-nya ngasih ke kalian. Kalau misalnya kalian statusnya sudah bisa dicairkan, itu statusnya HG. Kalau misalnya belum ya belum ya. Nah, dan di sini kalian tuh pas datang nggak bisa langsung mencairkan hari itu juga, karena kalian akan dijadwalkan untuk di hari berikutnya sesuai dengan tanggal yang mereka tentukan ya, seperti itu. Dan untuk yang kelima,
Penerima BPUM memiliki kelonggaran waktu selama 3 bulan dari tanggal terdaftar sebagai penerima BPUM, sehingga tidak perlu terburu-buru dan berkerumun di kantor BRI untuk melakukan pencairan dana. Apabila penerima BPUM menemui kondisi antrian yang melebihi kapasitas kantor BRI, silakan datang ke kantor BRI di hari lain. Jadi seperti itu ya, pokoknya kalian harus ke sana, harus sabar-sabar dan nggak bisa langsung hari itu juga mencairkan. Jadi mencairkan sudah dijadwalkan, oke? Dan di sini yang keenam, penerima BPUM agar tidak percaya terhadap informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab terkait proses pengambilan dana BPUM. Ini maksudnya kalian tuh jangan percaya terhadap calo ya, seperti itu. Oke. Terima kasih yang udah mau nonton video aku ya. Semoga di video kali ini bermanfaat buat kalian. Mohon maaf kalau misalnya kelamaan. Mohon maaf juga kalau misalnya aku ngejelasinnya agak kurang jelas. Untuk kesimpulannya, kalian jangan lupa bawa persyaratan. Yang pertama, aku ulangi lagi ya, KTP asli, KTP fotokopi, surat keterangan usaha, dan foto kalian ya yang lagi megang KTP, dan foto usahanya. Dan jangan lupa bawa materai 2 buah atau 2 biji, bawa pulpen masing-masing. Datang di sana pagi-pagi karena biar dijadwalkan di hari berikutnya cepat. Dan kalau misalnya kalian orang tuanya lagi sakit kayak gitu nggak bisa datang, kalian bisa bikin surat kuasa yang ditandatangani oleh RT kayak gitu. Dan di sini dana yang bisa diambil itu contoh kan tadi kan 1,2 dapatnya, jadi hanya bisa diambil 1.150.000 karena 50.000-nya itu sebagai saldo mengendap kayak gitu. Udah, segitu aja ya yang bisa aku kasih tahu kepada kalian. Semoga kalian bisa paham, dan mohon maaf kalau misalnya ngejelasinnya kurang jelas gitu ya. Pokoknya kalian datang aja ke bank kalau misalnya sudah ada tulisan warna hijau itu. Tapi kalau misalnya ada tulisan warna merahnya juga nggak jadi masalah, kalian cek aja ke banknya langsung ya, siapa tahu kalian dapat dan dananya belum bisa dicairkan, seperti itu. Oke? Makasih yang udah mau nonton video aku. Semoga di video kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.